Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, saya lupa ada beberapa WA yang masuk ke saya. Jadi pekan ini agak padat ini pagi. Ininya saya lupa ada beberapa yang menulis minta disinggung tentang kelahiran Rasul. Saya lupa Pak Muhammad juga kalau tidak salah menyebutnya. Akhirnya saya tulis, oke, kita jadikan saja judul Wiladah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tulis maulud. Kenapa? Maulud itu artinya hari kelahiran atau waktu kelahiran Rasul. Tapi waktu lahirnya atau hari lahirnya Rasul. Tapi kalau saya pakai kata wiladah artinya kelahirannya, bukan harinya yang fokusnya, bukan waktunya, tapi peristiwa lahirnya sendiri. Jadi saya tulis wiladah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sedikit menyinggung tentang ini, tentu kalau berbicara tentang kelahiran Rasul, terlalu banyak pelajaran yang bisa diambil. Tentu tidak bisa cukup dengan waktu kita yang sedikit ini. Sehingga saya memulai dengan surah Al-Ahzab ayat ke-40. Kita mulai mengenal dulu. Allah memperkenalkan, "Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum." Muhammad Rasulullah itu bukanlah sekedar bapak dari salah seorang di antara kalian. Walakin akan tetapi Rasul, dia adalah Rasulullah. Dia adalah Rasul. Dia utusan Allah. Memang secara fisik sama dengan kita, tidak ada bedanya. Dia berpunya istri, punya anak, walaupun anaknya sebagai yang laki-laki pada wafat waktu masih kecil. Yang bertahan lama hanya satu. Sebenarnya tidak bertahan lama juga, pendek juga. Nah, Allah memperkenalkan, "Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum." Muhammad itu bukanlah sekedar bapak di antara seseorang di antara kalian, tapi dia itu adalah utusan Allah. Di sini fokusnya. Dia itu adalah utusan Allah. Bapak sekalian, sebelum lahir itu sudah diinformasikan. Misalnya saja Nabi Isa alaihissalam, kan sebelum Nabi Muhammad lahir kan Nabi Isa dulu, baru Nabi Isa sudah mengingatkan, menyampaikan kepada orang banyak. Allah mengabadikan di dalam Quran surah As-Saff ayat ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam, ketika Isa putra Maryam berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel,
Inni Rasulullahi ilaikum. Saya ini adalah utusan Allah kepada kalian. Yang namanya utusan itu kan bukan sekadar disuruh datang. Katakanlah kalau saya sebagai wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah diutus oleh Pak Haji Idrus untuk ke suatu acara, tentu bukan hanya disuruh pergi, ada misinya. Ada sesuatu yang pesan yang dibawa, yang saya bawa, pesan dari Pak Haji Idrus. Rasul, dia adalah utusan Allah. Dia membawa pesan-pesan dari Allah untuk kita semua. Ini cerita dulu Nabi Isa alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang di hadapan saya, apa yang diajarkan rasul-rasul sebelumnya, dia meneruskan. Ada banyak rasul sebelumnya. Kan sebelum Nabi Isa ada banyak, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada nanti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Isa mengajarkan apa yang mereka sudah ajarkan. Itu satu. Yang kedua, wa mubashshirun. Dia diutus Allah untuk menggembirakan manusia bi rasulin ya'ti min ba'di. Ini memberikan gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku. Itu yang disampaikan Nabi Isa. Memberikan berita, menyemangati orang bahwa nanti sesudah saya ini akan datang seorang rasul. Kalau memberikan berita gembira, paling kurang yang datang, yang disebut akan datang itu lebih katakanlah lebih utama, lebih dibanding dirinya sendiri. Namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Memang Rasul pernah memperkenalkan ada beberapa namanya, antara lain Ahmad. Ini berita gembirinya. Yang belakangnya itu kan realitanya. Ternyata falamma ja'ahum, ketika Rasul Muhammad SAW itu datang membawa mereka menganggapnya sebagai sihir. Itu belakangnya. Tapi intinya bahwa Nabi Isa alaihissalam menggembirakan orang semua bahwa sesudahnya nanti akan datang seorang rasul. Seorang rasul yang namanya Ahmad, yang juga dengan Ahmad. Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Nabi Isa diutus Allah di muka bumi ini, ada pendahulunya, kakek moyangnya. Kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah menempatkan putranya, menempatkan istrinya dan putranya di Makkah. Pada waktu itu Makkah belum ada penduduk. Sudah ada pondasi Ka'bah, sudah ada, tapi belum ada penduduk. Nabi Ibrahim disuruh tempatkan istrinya, ditempatkan anaknya yang masih kecil sekali, masih katakanlah ada yang mengatakan masih bayi, di negeri
negeri yang tandus, belum ada penduduknya itu. Nah, ini Nabi Ibrahim. Nanti kemudian ini tumbuh. Lu dari istri Nabi Ibrahim dan ada anaknya, ini kemudian tumbuh, datang orang-orang dari sekitar, kemudian jadilah berpenduduk ramai, diberi nama Makkah. Ada yang menyebut awalnya Bakkah, artinya menangis. Makkah ini kemudian sudah ramai. Nabi Ibrahim masih boleh balik lagi ketika anaknya sudah pemuda. Balik lagi kemudian ketika itu diperintahkan untuk berkurban. Saya tidak cerita kurban. Nabi Ibrahim salah satu doanya di Mekah perintah balik sampaikan, malah diancam. Kalau kalimatnya ini seolah-olah kalimat ancaman, tapi tentu Allah tidak mengancam Rasul. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak mengerjakan, tidak menyampaikannya, fama ballaghta risalah, berarti kamu tidak melaksanakan, menyampaikan. Untuk apa kamu diutus? Artinya tidak melaksanakan tugas. Wallahu ya'simuka minan nas, padahal Allah akan melindungimu dari manusia. Melaksanakan tugas sebagai rasul, menyampaikan itu dilindungi oleh Allah, bukan berarti tidak pernah disakiti. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Jadi Bapak sekalian, apa yang saya ingin sampaikan, rasul tugasnya menyampaikan apa yang Allah turunkan kepadanya. Kita ini kan katanya berusaha mengikuti Rasul. Kalau kita berusaha mengikuti Rasul, Rasul kan disuruh menyampaikan al-Islam, mendakwahkan al-Islam. Artinya kita ini kalau mengikuti Rasul, mencontoh Rasul, harus mendakwahkan al-Islam. Kalau tidak mendakwahkan al-Islam, artinya tidak nyontoh Rasul, tidak nyontoh apa yang dilakukan Rasul. Rasul mendakwahkan al-Islam. Di mana Rasul mendakwahkannya? Ketika Rasul sudah diminta untuk berdakwah terbuka, dia tanya ke istrinya Aisyah, Khadijah. Nanya ke istrinya Khadijah, saya sudah disuruh berdakwah terbuka. Kepada siapa saya berdakwah? Kata Aisyah, ya kepada saya dulu, bukankah saya orang terdekat? Itu respon Khadijah. Ini mestinya juga kita begitu. Siapa sasaran dakwah pertama kita? Istri kita, anak-anak. Itu sasaran pertamanya. Sebelum menyeberang ke yang lainnya. Ini kenapa? Nanti kan di akhirat kita bertanggung jawab, dimintai tanggung jawab tentang istri kita, tentang anak-anak kita. Makanya kalau seringkali ada ibu-ibu, itu saya sering sampaikan, kalau suami itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana dia membina istrinya. Istri apa dimintai pertanggungjawaban tentang suaminya? Kalau kepatuhannya iya, tapi bukan oleh suaminya. Nah, kita kembali. Ini tugasnya Rasul, menyampaikan al-Islam. Itu juga yang kita sampaikan. Tugas kita menyampaikan al-Islam.
lewat bibir, lewat aktivitas. Tidak semua orang berdakwah dengan bibirnya. Maksudnya begini, bukan tidak dengan bibirnya. Tidak semua orang berdakwah lewat misalnya memberi pelajaran, ceramah, gitu. Boleh jadi ketika misalnya anaknya bukan ceramah tapi ngobrol antara kita sesama kita, ketika kita bercengkerama kan mestinya ada terselip. Paling kurang ketika kita berinteraksi, kumpul-kumpul berdua, bertiga, bagaimana dakwahnya? Apa yang keluar bibir kita tidak ada yang kesia-siaan, semua yang bermakna. Bercanda, mungkin kita Rasul pun bercanda, tapi candanya pun canda yang membawa makna. Mestinya seperti itu kita inginkan. Inilah tugas Rasul yang kita teruskan. Kita kan meniru Rasul. Saya persempit. Ketika kita sholat, dalam suatu hadis panjang, ujung-ujungnya pesan Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat saya salat. Itu potongan ujung akhir dari hadis panjang. Salatlah kalian, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat saya salat. Artinya kita berusaha meniru salatnya Rasul. Tak mulai takbiratul ihram sampai salam apa cuma itu? Enggak. Bagaimana salatnya Rasul? Salat fardunya di mana? Di masjid. Rasul salat fardunya tidak di masjid, hanya ada di 3 keadaan. 1, ketika dia sakit, di akhir hidupnya dia sakit, tidak bisa ke masjid. 1. Yang kedua, ketika beliau dalam perjalanan. Ketika beliau dalam perjalanan. Yang ketiga, hujan lebat, tidak bisa sholat di masjid. Tapi mungkin tidak bisa kita samakan kalau di sini. Kalau kita hujan pakai payung bisa sampai di masjid sholat dengan tenang. Ketika Rasul hidup, jangan lupa masjidnya tidak ada atapnya. Jadi kalau hujan lebat yang sholat ini pasti kehujanan. Kalau kita kan mungkin dalam perjalanan bisa pakai payung. Jadi Rasul itu sholat 5 waktunya di masjid. Maka mestinya kita berusaha melaksanakan itu sekaligus. Ini dakwah buat anak kita, buat istri kita, buat teman-teman kita, semuanya. Caranya gimana? Selalu sholat di masjid. Sholat 5 waktunya selalu di masjid. Tadi kecuali kondisi ada hambatan. Tadi saya sebutkan sholat Rasul tidak sholat di masjid ketika beliau sakit, tidak bisa ke masjid. Yang kedua, ketika beliau dalam perjalanan bepergian tidak ada masjid. Yang ketiga, dia ada halangan, dulu halangannya bentuknya hujan. Ketika kita selalu ke masjid, itu akan jadi dakwah itu. Bukan untuk pamer, tidak. Bukan untuk pamer.
kita ke masjid akan menjadi dakwah yang mudah-mudahan orang yang melihat itu juga tersentuh hatinya, ingin juga bareng-bareng ke masjid. Begitu juga anak kita mau ke masjid. Ini tugas Rasul. Saya titik tekannya ke sholatnya. Rasul selalu sholat malam. Selalu sholat malam. Kecuali kan di akhir surah Al-Muzammil, ayat terakhir surah Al-Muzammil menyebutkan kapan tidak sholat malam? Ketika sakit. Yang kedua, ketika beliau bepergian, itu tidak sholat malam. Kalau tadi di masjid, ketika sakit, ketika bepergian, ketika ada halangan ke masjid. Ini kan bukan di masjid, di rumah. Cuma dua, ketika dia sakit dan ketika dia bepergian, tidak sholat malam. Coba tanya diri kita, apa kita berusaha tiap malam bangun sholat? Oh, itu kan cuma sunnah. Nah, ini yang sering jadi persoalan. Apa sih sebenarnya yang dihukumkan sunnah itu? Kan yang memformulasikan 5 hukum fikih itu adalah Imam Syafi'i. Sunnah, Imam Syafi'i menyebutkan begini, ada perintah Allah ini, kemudian Rasul selalu melaksanakannya. Tapi ketika beliau ada halangan, ada hambatan, tidak melaksanakannya, dia tidak ganti. Dia tidak ganti di waktu lain, tidak ganti dengan katakanlah fidyah. Tidak diganti. Maka kata Imam Syafi'i, perintah yang dikerjakan oleh Rasul seperti ini kita sebut hukumnya sunnah. Ada perintah yang Rasul selalu kerjakan. Ketika ada halangan, dia tidak bisa mengerjakannya, diganti di waktu lain. Kalau tidak bisa diganti di waktu lain, ada kompensasinya. Kata Imam Syafi'i, yang begini kita sebut wajib. Ini semua perintah Allah ketika dikerjakan pasti ada ganjarannya. Kenapa Rasul ketika tidak bisa melaksanakannya ada gantinya, ada kompensasinya? Patut diduga berdosa kalau tidak mengerjakannya. Dan inilah yang dipertarpatri di sebagian kita, berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkannya. Kira Bapak sekalian, kita kembali. Tadi saya cerita tentang, terakhir saya, betulkah kita berusaha sholat malam? Tiap malam mestinya sholat malam. Kecuali ketika mungkin kondisi fisik kita agak lemah. Kenapa saya bilang begitu? Ya Rasul hanya ketika sakit baru dia tidak sholat malam. Ketika kondisi fisik kita ada gangguan, mungkin kesulitan, dimaklumi kalau tidak sholat malam. Allah sebutkan, alima an sayakuna minkum mardo. Allah tahu ada di antara kalian yang sakit sehingga tidak bisa sholat malam. Ini tadi saya tekankan sholat malam. Masalahnya ini kan sudah berumur semua. Saya dulu itu berpikir, ibu saya kapan tidurnya?
Jam 12 sudah bangun. Sudah bangun, sholat, zikir. Terus kapan ini? Kan kita butuh tidur katanya 8 jam. Oh, itu bukan yang untuk orang mukmin itu. Kalau orang mukmin tidak perlu 8 jam. Kenapa orang butuh tidur 8 jam? Banyak sel-sel tubuhnya yang mati. Kapan sel-sel tubuh itu terjadi pergantian yang mati itu? Ketika kita tidur. Kenapa banyak yang mati? Iya, karena otaknya tidak terkendali, marah, emosi, itu banyak sel-sel mati itu. Nah, orang mukmin kan kalau tidak diperlukan tidak akan marah itu. Rasul juga pernah marah, bukan berarti Rasul tidak pernah marah. Tapi ketika betul-betul diperlukan, apa akibatnya? Sel-sel tubuh kita hanya yang habis lifetime-nya yang mati. Akibatnya tidak perlu banyak tidur. Kalau tidur yang sehat itu 8 jam, mestinya Rasul itu orang sakit-sakitan. Berapa jam dia tidur? Kan Allah sebutkan, Rasul kadang-kadang sholat malamnya itu setengah malam. Kalau setengah malam artinya kalau kita pakai jam di Indonesia, waktu di Indonesia jam 12 sampai subuh. Kadang-kadang 2/3 malam. Kalau 2/3 malam artinya mungkin setengah 11 loh. Mulainya sampai subuh. Berapa jam tidurnya? Kadang-kadang hanya 1/3 malam. Kalau 1/3 malam mungkin jam 3. Mulai. Mestinya Rasul itu orang yang sakit-sakitan, ternyata enggak. Kalau urusannya masalah tidur. Kita kembali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam mencontohkan dinul Islam kepada kita, apa yang dia lakukan? Asyidda 'alal kuffar, sangat tegas, keras terhadap kekafiran. Jangan sampai kekafiran itu merusak komunitas kaum muslimin. Ruhama bainahum, penuh kasih sayang di antara mereka. Bagaimana wujud kasih sayangnya? Rasul tidak ingin umatnya ada yang berjalan menuju neraka. Ingin supaya umatnya semua berjalan menuju ke surga, berjalan di jalan yang Allah senang. Itulah wujud kasih sayangnya Rasul. Apa pekerjaannya? Ruka'an sujada, ruku sujud, maksudnya sholat. Ya betahuna fadlan minallah. Apa yang dia ingin cari karunia keutamaan dari Allah. Kalau Allah sayang kepada kita, menyayangi kita, ridho terhadap hidup kita, ini apa yang kita alami di dunia ini semuanya menjadi kebaikan itu. Saya tidak bilang jadi kaya semua. Tidak, kita akan menikmati berapapun yang diberikan, rezeki yang diberikan Allah akan terasa nikmatnya. Kenapa? Karena Allah ridho. Apa katanya? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu akan tergambar di wajahnya akibat dia selalu sholat. Wajahnya selalu cerah, selalu gembira, selalu menyejukkan. Itu ini dakwah Rasul. Ingin mencontoh Rasul. Cuma begitu. Katanya
kenapa kita pelajari sirah nabawiyah untuk menirunya? Ya ini saya cerita sekarang sirah, sebagian dari sirah. Mestinya kita tiru. Apalagi kalau umur-umur kita semua seperti ini, mestinya tidak ada malam tanpa sholat malam. Perkara cuma ada waktunya cuma setengah jam, ada waktunya 1 jam. Kondisi tertentu kalau sekarang ini mungkin pendek, ini mungkin setengah jam atau 1 jam. Kenapa subuhnya jam 4? Jam 4 lebih sedikit. Jadi kan kalau kan jaraknya sedikit ini. Tapi nanti ada subuhnya jam 5, kan lebih panjang lagi. Nah, Bapak sekalian, ini bagaimana berusaha kita mendakwahi diri kita, mendakwahi anak-anak kita, ngajarin, berusaha meniru Rasul supaya kita mendekat kepada Allah sekaligus menjadi dakwah buat anak-anak kita. Saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tidak tahu apakah ada diskusi, tergantung, terserah yang pengarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat secara umum, pada dasarnya salat ini tidak ada namanya. Tadi kita salat Isya, itu sebenarnya bukan nama. Salatul Isya, salatnya waktu Isya, artinya salat pada waktu Isya. Salat waktu duhur. Apa perbedaannya? Katakanlah kalau salat subuh kan 2 rakaat. Kita masuk masjid 2 rakaat, salat juga 2 rakaat. Kenapa? Karena Rasul suruh, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau ada di antara kalian yang masuk masjid, fala yajlis, janganlah dia duduk hatta yusalli rakaatain, sampai dia salat 2 rakaat. Apa perbedaannya? Masuk masjid salat 2 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Apa sebenarnya perbedaannya? Perbedaannya, kalau sholat yang dipardukan itu 5 kali sehari semalam, itu dilakukan setelah qomat. Sholat yang dilakukan sebelum qomat bukan sholat waktu itu fardu. Orang memberinya nama sholat sunnah. Apakah Rasul pernah menyebutkan sholat sunnah? Enggak pernah. Ulama-ulama fikih lah yang membedakan, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Tadi nama sholat tadi itu. Rasul suatu ketika Rasul berdiri bersama Aisyah. Ada orang yang lewat. Orangnya mungkin dari Habsyi, agak gelap ininya. Aisyah komentar, bukan mencela, cuma Aisyah lihat, apa? Kira-kira kalau bahasa kasarnya kita, hitam banget orang ini. Bukan dia mencela, hanya dia komentari, hitam banget orang ini. Ya. Terus apa komentar Rasul? Aisyah wudu, sholat, mohon ampun kepada Allah. Inilah kemudian nanti ulama disebut sholat mohon ampun, sholat taubat, atau sholat istighfar. Siapa yang beri nama? Ulama fikih di belakang hari. Jadi ulama fikih di belakang hari. Jadi saya tunjukkan satu, ini yang kemudian ulama fikih sebut sholat taubat. Bukan Rasul memberi nama.
Jangankan itu tadi sholat duhur itu makanya maksudnya sholat di waktu duhur. Kitalah yang sekarang yang memberi nama. Tadi Aisyah disuruh sholat 2 rakaat. Ulama fikih memberi nama sholat taubat. Saya kira cukup satu saya ambil contoh. Artinya Rasul tidak pernah memberi nama sholat-sholat itu. Ulama fikih lah supaya orang bisa enggan yang memberi nama. Apakah salah kalau diberi nama? Tujuannya hanya supaya orang kenal. Oh begini, kalau ada begini kita sholat. Orang mau bepergian, Rasul nganjurkan sholat dulu sebelum berangkat. Ulama fikih memberi nama sholat safar. Kan gitu ya. Kira-kira ya mudah-mudahan. Jadi Rasul tidak pernah memberi nama sholat-sholat itu. Ulama fikihlah supaya orang-orang lebih mudah memahaminya memberi nama. Saya kira itu.